kamera apa DSLR itu mah belum tahu. Tahunya mana yang kamera pocket sih baterai alkalin, Pak. Oh iya iya. Oh, zaman sakmono kan sih Zaman baterai ya. alkalin toh. Nek dipencet tombolnya modotnya lho, Pak. Oh iya gitu lho. Sering dipegangin kamera dan kamera yang pertama pegang cuma handycam. Terus akhirnya naik terus sampai akhirnya malah jadi kerjaan sekarang. Oke. Suguhane Pak. Hah? Wah, suguhane ngendi iki? Suguhane ya. Aku nggawe iki lho. Wedang serai. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aku jadi presenter ya. Sana ya toh. Biar tahu jadi MC juga biar orang gagal. Oke, sebelumnya tak perkenalkan juga. Jadi aku kenapa bikin kayak gini tuh? Ya mengisi kegiatan selama pandemi. Jadi pandemi aku WFH terus loh. Tapi aku juga mikir nek WFH ora gawe apa-apa kita yo sia-sia loh waktune. Maksudnya yo makanya aku mencoba bikin kayak gini. Selain itu juga mendekatkan silaturahmi juga sama teman-teman yang biar tak kenal. Tak rangkul meneh. Makanya iki aku bakalnya yo sekedar gawe ngene iki. Yo tak masukin YouTube pun cuman sekedar untuk arsip. Jadi aku tahu ngobrol karo iki ngono lho. Jadi seenggaknya ono arsip walaupun ngobrol iki mungkin nggak tak streaming iki. Engko tappingan wae engko nek ono sing ngomong asing apa jenenge sing meleset ya iso diedit to. Ndak nek kena kasus kaya sebelum-sebelumnya kae. Obrolan nek bercanda kelebihan burung ngono. Terus ya kuwi sih. Jadi untuk teman-teman kiko kita bakal lama juga ngobrol ya mungkin saling nyambung wae sih oke. Selamat Mas Farid Anwari atas kelahiran putrinya. Putra ya? Wah, putra ya. Iki kabare lho. Apa? Kabare piye ya? Dondol. Oh, sehat. Kegiatannya selama pandemi. Seko dhisik. Seko Fandi sik, Pak. Kegiatannya apa ya? Ya neng terus bisa sales. Oke. So, nek wae apa Farid Anwar. Nek orang muncul iki gambarku. Wes yo. Wes ya. Oh. Ya selama pandemi iki paling tidak kan kebetulan kemarin itu kan ada lahiran itu baby pertama ya. Audiomu kurang seru audiomu ya. Masa? Oh. Cek. Wes, kudu cerang ini ki. Harus cedak kita ya. Oh ya wes ya. Jadi selama pandemi itu kebetulan anak pertama. Wah, jadinya ya sibuk terus di itu kan COVID corona yang berkaitan dengan virus ngono lah. Aneh. Aslinya tak kayak di belakang gitu loh, Pak. Atau Ragi Iswara Adiguna COVID-19 gitu. Sangat oke perkenalannya. Jadi ini ada Mas Fandi Nur Setiawan. Beliau ini adalah senior di kampus, sempat jadi ketua di komunitas yang tak ini juga kemarin. Terus ada Farid Anwar, sempat juga jadi kolaborator di komunitas yang waktu di kampus, sempat jadi ketua juga, tapi ketua yang enggak ketua di komunitas yang enggak laku gitu. Enggak laku. Komunitasnya enggak laku gitu. Ya, tapi ono wae bocah tapi. Oke. Ngobrol apa iki arep? Kowe arep ngobrol bab apa kowe? Terserah ya. Ya terserah presenter lah. Presenter, Bos. Jadi apa jenengane? Saiki kan aku ngerti dirimu gawe usaha kayak apa jenengane
bab per videonan ini ya per dokumentasian ya lebih utamanya ya. Siapa iki? Ya kowe wong loro kuwi kok. Wah. Oh, Ya, ora ora. siapa dhisik? Ah iya toh. Ayo, karena maksudnya apakah chemistry itu terjalin dari waktu masih dari komunitas? Ceritanya wes mungkin awal di komunitas perkenalan wes sih saka komunitas kuwi kenapa njuk passion mungkin di bidang apa masing-masing nggak delok beda-beda sih wong loro kuwi. Heeh. Kulo sapa wae sing tuwa dhewe wae, kulo sing tuwa dhewe. Tua sapa aku? Oh lah. Terus dia anak kok. Jadi kita bahasnya ke belakang dulu Oh, ya. flashback dulu dari ke belakang. Kita Pak, ke flashback dulu dari waktu kuliah ya. Nah, waktu kuliah itu kan ada namanya PPTD, Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah. Yang di situ kan ada divisi foto, terus ada TV dan ada radio. Nah, waktu itu semester berapa ya? Kalau nggak salah aku semester 5. 5 ya. Nah, semester 5 itu waktu semester 5 itu ada pameran kalau nggak salah di Taman Dakwah itu. Ki opo to? Kowe semester 5 iki tahun piro? Semester 5 iki tahun piro ya? 2012. 12. 13 aku Ya. lali ya. 2013. Nah, waktu 2013 itu kok di Taman Dakwah itu kok rame-rame ya ada apa atau tak akhirnya terus ke situ. Oh, ternyata tuh di dakwah itu ada Gebiar KPI. apa istilah itu? Gebiar KPI apa lali pokoknya. Kok ada Acara zaman Oh. Orde Baru banget nggak acara jenenge Gebiar ya. Acara lawas banget kayak zaman saiki Tahun ora ono bulan acara ya? jenenge Gebiar gebiar opo. Zaman terus Gebiar KPI, gebiar anu toh. Nah, iki opo dengan akhirnya terus waktu itu aku ke situ kok ada foto ternyata. Selama ini kan mungkin cuma sekilas kampus tok jadi nggak keluar ke PPTT itu di belakang multipurpose ya itu ya. Di belakang multipurpose itu tak kira itu nggak ada apa-apanya, ternyata kok ada itu. Akhirnya terus sempat main ke situ ya kan. Waktu itu angkatan pertama itu angkatannya Haris itu kalau nggak salah. oh Mas Haris. Nah, Mas Haris itu di foto, terus yang di TV itu ada Mas Fandi. Sopo nih. Tuh lali aku sendiri. Oh, Faris. Mas Faris. Nah, waktu itu ya udah akhirnya masuk ke situ itu cuma ada berapa orang ya? Ya lumayan banyak. 5 kalau nggak 7 kalau nggak itu. Mas Haris terus Mas Kunto terus siapa itu lah di foto itu ada 2 divisi kalau nggak salah itu di foto sama di desain waktu itu. Oh. Udah baru angkatan pertama aku masuk terus barengan adik kelas juga. Yaudah akhirnya terus masuk. Setelah masuk dan pokoknya belum lama diajarin udah ditinggal KKN waktu itu. Nah, padahal kita baru megang kamera berapa kali pertemuan udah ditinggal KKN. Yaudah akhirnya terus setelah KKN nggak ada yang ngajarin ya karena aku Sinau sering dewe situ lah. toh karena Bayu Sinau Dewi waktu itu. Jadi yo awalnya kan mau minjem kan juga biasanya itu kalau minjem alat itu kan gimana kan belum tahu toh Pak. Yo benar. Kan Sungkan. Kalau nggak salah itu alatnya di tempatnya Teteh dulu yang lorong di situ pokoknya masih di situ. Udah akhirnya singkat cerita kakak-kakak pembina itu udah nggak balik lagi. Jadi setelah KKN ki wis hilang dewe-dewe akhirnya tuh nggak kurus. Nggak kurus. Nggak kurus. Ya wis akhirnya terus sering ke situ tahu-tahu terus jadiin ketua dadakan itu yo kaget tuh wah kene iki ya untuk jadi basic ketua jadi kontuk ketua iki mah bingung aku ya toh. Ya udah akhirnya terus dari situ terus sering kenal Teteh terus disuruh dokumentasi itu awal dokumentasi ya foto wisuda itu Pak. Foto wisuda Tahun berapa? Wisuda Awal foto dapat kayak wisuda ini lali Pak aku Pak ketoknya 2011 malah mundur. Enggak dong 2014 13 kalau nggak salah. 13 ya.
2013 baru diajarin foto wisuda itu. Awalnya kan asisten. Setelah asisten tahu selanya toh, akhirnya terus wisuda selanjutnya jadi masternya itu master pemindahan toga itu loh Pak. Ada dari situ terus lanjut ke seminar-seminar yang ada di kampus, dokumentasi kayak gitu. Memang muncul basicnya itu ya dari itu, dokumentasi itu. Tapi ketertarik ada tuh Kak. Tapi mundur meneh sih. Ketertarikanmu untuk ikut komunitas itu berarti berasal dari pameran foto juga pengen iso motret po sebelumnya udah bisa motret. Sebelumnya udah Urung Pak. Sebelumnya malah kamera DSLR itu mah belum tahu. Tahunnya malah yang kamera HP. Pocket. Tuh, kamera digital. Camdik ya. Sing pocket sing zaman sak mono. Kamera pocket. Kuwi mending kowe. Kamera pocket sih baterai alkalin, Pak. Oh iya. Oh, zaman sak mono kan sih baterai alkalin to. Nek dipencet tombolnya modot ya lho, Pak. Gitu lho. Terus ya kuwi. Ya baru tahu DSLR itu kamera itu ya dari kampus itu. Akhirnya terus kok nyoba tertarik. Ya wis mau. Terus kepincut di situ, Pak. Oke. Terus nek kowe Pandi Nur Setiawan. Ayo. Waduh. Waduh piye? Ceritanya beda-beda iki. Nek DS kok gebiar KPI kok. Pertanyaan. Enggak ya, sebelum itu udah. Ayo makanya nek dirimu suka apa kok balik iso nemu passionmu ning bidang apa jenengane syuting ngono iki. Awalnya cuman apa ya kayak kalau flashback dari awal itu mungkin lebih tepatnya nyasar ya. Nyasar masuk kuliah. Karena basic mikirnya udah dicedaknya Bos. Karena basic sekolah nggak nyambung kan. Aku SMK-nya di SMK penerbangan. Jurusannya mesin sama rangka pesawat. Mantap. Ya gawe Habib itu kok jadi impianmu kayak Habibie ngono ya berarti. Awalnya kesasar kan aku PKL neng di PKL itu di PTDI. PTDI punyanya Pak Habibie. PKL gue di situ. Mulai BUMN loh. Ya bikin pesawat itu. Bikin pesawat itu bantuin. Yang Bandung ya? Di Bandung di Husein Sastra Negara. Terus habis itu lulus sekolah mau masuk sekolah otomotif pesawat mahal banget. Bukan maintenance di Curug. Hah? Neng STAA. Curug. STAA. Curug beda lagi itu yang istilahnya udah punya nama lah di sana yang terkenal. Yang favorit. Terus abis daerah itu nih. Aduh, aku lali ya. Pokoknya daerah barat. Oh, oke. Terus karena satu dan lain hal akhirnya kuliah di UIN. Kuliah di UIN, jurusan pertama yang aku ambil itu kan ada 3 pilihan tuh awalnya. Boleh jurusan 3 pilihan. Iya kan? Nah, pilihan pertama aku KPI. Pilihan kedua manajemen dakwah, pilihan ketiga keuangan Islam. Nah, kenapa di KPI yang nomor pertama yang alasannya itu gara-gara ngelihat brosur itu punya ada studinya, ada studi TV. Nah, ada studi TV terus habis itu udah masuk, singkat cerita masuk. Serius. Yo. Terus? Ya, terus habis itu masuk, keterima kuliah. Terus habis itu dikasih tahu sama Ibu Kajur waktu itu di SMS karena belum ada WA waktu itu. Di SMS terus masuk ke Suka TV. Suka TV ada perekrutmen masuk tahun 2000
Duh, tahun 2000 berapa ya? Kelas apa ini? 2011. 2011 pertengahan. Hmm. Sekitar Agustus sampai Juli, Agustus, September gitulah pokoknya. Terus akhirnya di situ aku nggak bisa apa-apa sama sekali. Megang kamera aja, cuman kamera. Ya kalian tahu kan kamera yang zaman dulu banget tuh yang pocket kayak Yo. gitu, yang kodak kayak gitu. Kamera keluarga banget aku zaman pegang dulu. kamera bisa. Aku punyanya kamera itu di rumah waktu itu. Terus habis itu di sana pertama pakai Medicam. Ya cuman aktif di situ doang sih, di Sukat itu. Terus akhirnya sering dipegangin kamera, dan kamera yang pertama aku pegang cuma Handycam. Terus akhirnya naik terus sampai akhirnya malah jadi kerjaan sekarang. Oke, mantap. Gitu sih. Kok si Farid sik mau sing ning apa komunitasmu jenenge? Komunitas kampus oh. Heeh. Di Vkom to yo. Oke. Sing dadi pertanyaan kan sebelum-sebelumnya sebagai mahasiswa baru kan emang sedang giat-giatnya untuk cari apa ya wadah berekspresi lah maksudnya. Jadi gue kowe sendiri kowe langsung milih di Vkom atau sempat loncat-loncat dari apa namanya komunitas atau apa jenis istilahnya ekstrakurikuler gitu apa KM ya? Atau KM lain ngono ya. Oh, sadurunge anu Mas. Pas Pak apa jenenge? Coba ke Jamaah Sinema apa DCM? Oh iya ya, perfilman Jamaah Sinema Mahasiswa. Mahasiswa kalau nggak salah. Ya itu sempat masuk di situ. Ya kayak keren juga, salah satu KM keren. Cuma masuk di situ. Cuma kurang apa ya? Kurang menemukan ini ya. Apa ya? Kurang greget wae neng perorangane, Mas. Ora neng perorangane ketoke kurang enak lah kita suasanane neng di sini kayak yang di belakang kantin ke lho, Pak. Anu nek SC. Student Pak SC ya. Center. Langgang kurang enak lah ora podo sik neng PPTD. Maksudnya kurang enak piye? Suasanane, Pak. Kan suasanane jadi apa ya nek pone ngumpul neng apa jenenge neng CCM kan krungu to nek kon jowo. Karena kan ruangannya kecil-kecil gitu loh, Pak. Oh, berarti karena ruangannya berarti ya. Karena kan itu kan bondeke koyo los apa ya, ada satu ruangan besar terus ono los-lose to. Mungkin karena ruangannya kurang private mungkin ya. Menurutmu? Ora. Sip, Pak. Putus-putus, Pak. Ulangi, Pak. Jadi beneran ya. Ruangan student center itu kan ruangan besar tapi di dalamnya kayak ada apa namanya kamar-kamar kayak jenenge los apa namanya ruangan ruko sendiri. Kayak ruko yang kecil-kecil itu loh, Pak. Jadi ukuran berapa kalau nggak salah tuh ya rasa seperti kali berapa juga. Cilik lah. Mungkin berarti menurutku kurang private untuk mengangkat di sisi apa namanya komunitas yang kamu ini mungkin ya. Kurang butuh ruang privasi kok piye ruang klub apa karena ruangannya berarti Pak, karena ruangannya kurang kondusif jadi nih pas waktu kumpul atau bahas apa itu jadi kedengaran dari bawah yang latihan taekwondo dan lain sebagainya itu jadi kedengaran gitu loh, Pak. Ya mungkin karena awal-awalnya kan masih milih-milih toh. Antara dirimu kurang nyaman CCM di bagian situnya. Kurang nyaman we. Introvert kurang nyaman. Cuma pas waktu kenal apa jenenge di Vkom kuwi kok langsung srek we, Pak, ning ngono ki, Pak. Entah karena ruangannya sik gede, entah karena punya ruangannya karena ruangannya ndelik wae. Pak. Karena ruangannya ndelik. Ya iso juga. Dan ndelik dadi ra nemu angkatan ngisormu. Pokoknya pertama kali mlebu rono ki langsung penak wae, Pak. Hawane beda ya. Itu mlebu SC gitu piye ngono. Jak asenan bos. Gue golek asenan tok. Terus apa ya? Nek kowe ndi? Iya. Podo golek-golek kuwi apa langsung karena kowe kan berdasarkan brosur atau TV kula yo
langsung ngincer TV-ne kuwi atau njuk atau podo karo si Farid iki saya njuk pindah-pindah apa coba ngerasain komunitas lain atau KM lain dulu. Kalau aku langsung kayaknya. Saya ingat tuh langsung. Ya karena lihat dari brosur itu ya. Lihat dari brosur terus dapat kabar dari Ibu Evi, habis itu masuk di Suka TV. Oh, saya ngerekrut kowe Bu Evi langsung. Dikasih kabar. Dulu kan belum ada WA kan? Di SMS sama Bu Evi. Di SMS sama Bu Evi kalau misalnya di Suka TV ngadain rekrutmen, udah langsung masuk ke sana terima. Gitu. Oke. Nek kalian emang jurusannya anu ya KPI ya. Nah, nek aku kan IKS jadi ini kan nggak ada. Kalau Pandi kan tadi itu karena diarahkan dari mungkin dosennya toh. Nah, nek aku kan IKS jadi ini diarahkan untuk apa? Nek IKS diarahkan untuk apa? Untuk jalur kan. Jalur itu. Jadi sempat bingung sih antara apa jenenge DCM apa jenenge mau Divkom divisi apa. Lah kowe emang sempet diarahke karo dosenmu apa? Piye? Kowe diarahke karo dosenmu apa? Diarahke dosenmu sebagai tetep jadi pekerja sosial toh, Pak. Apa? Bakti sosial ngono kuwi. Karena waktu kan emang gencar-gencare pekerja sosial, Pak. Contoh pekerja sosial apa? Angkatanku. Piye? Contoh pekerja sosial iki apa? Putus-putus, Pak. Aduh. Contoh pekerja sosial iki apa? Putus-putus ki. Ora yo. Pekerja sosial. Contoh. Ya kan dinas sosial tuh lho, Pak. Ini dinas, selain dinas apa? Selain dinas BNPB iso penanggulangan bencana kuwi iso. Kemanusiaan maka. Pokoknya model kuwi lah. Gue sempet nyoba kuwi ra, maksudnya nyoba sebagai pekerja sosial ngono ra. Ora, Pak. Semenjak aku kenal neng kuwi mau, wis kuwi ilang, Pak. Jane iso lho kowe sebagai dokumentasi sing mendokumentasikan apa jenengane kegiatan-kegiatan sosial ngono kae. Nah, awal masih kuliah kan nggak kepikiran kuwi, Pak. Oh ya, urung lagi kenale apa jenenge lagi seneng-senenge foto ya wis akhirnya terus mlayune ning kono terus. Sia. Terus apa jenenge? Iki podo sih sebenarnya karo yang terjadi karo aku iki. Jadi aku sempet kasusnya podo karo Wandi iki jadi nek aku juga lihat brosurnya yang mungkin brosur yang tak lihat itu sama dengan brosur yang lihat waktu tahun 2011 mungkin ya. Aku lihat kuwi iki tahun 2011 kok brosurnya iki. Kita brosurnya masih sama ya template anune. Dalam jeda waktu 1 tahun itu. Jadi brosurnya iki emang jurusan iki apa namanya? TV. Saya jurusan iki konsentrasinya apa wae, duwe fasilitas apa wae dan aku penasaran juga tahun segitu itu ketoke iki pekerja TV iki idola banget loh. Tahun segitu ki apa jenengane? Trans TV lagi apik-apike. Terus yo karena aku sih biar kan sampai ono klubnya juga tuh Transmania. Transmania kuwi pada saat itu pun biyen yo maksudnya program TV ki dan dari kru TV ki sangat keren banget maksudnya. Makanya kenapa alasannya kayak gitu. Nah, iki disambung nanti ya, iki apa jenengannya masih tinggal 10 menit lagi. Aku gawe anu meneh, gawe room meneh. Nah itu mungkin ya podo sih, nah aku alasannya karena dulu brosur itu mungkin kekuatan dari brosur, gawe brosur pinter juga maksudnya. mulai dari copywritingnya, mulai dari desainnya, iso menggait mahasiswa sing wah iki pengen apa ternyata itu apa namanya ya kebanyakan ilmunya tuh yang didapat nggak cuma dari ruang kelas tapi juga dari fasilitas yang anu. Nah suka Vandisek mungkin ya gitu. Nek kowe
prosentasemu selama kuliah dan apa namanya ikut komunitas dengan apa namanya dengan kehidupanmu saat ini sing membantumu saat ini ki apa yang kamu dapat teman? Value apa yang didapat ketika kamu jadi di kampus, di kelas atau dan maupun di komunitasmu ya membentukmu saat ini kan? Wah, sangar ya pertanyaannya ya. Jadi ini terus aku jawab mikir aku. Kalau pengaruhnya banyak, apalagi kalau dalam hal kerjaan itu pasti sangat berpengaruh ya. Kalau di persentase dapat ilmunya dari mana 30% dari kelas, 70% dari komunitas. Wah, kaya anu ya, kaya SMK ya. SMK kan namanya juga. Karena ya memang teorinya juga nggak banyak banget. Yang kerasa kan memang di semester awal ya 1 sama 2 karena di situ full materi agama semua kan. Oh iya. Dan materi agama juga jadi bekal juga sekarang kan, nggak langsung lepas gitu aja gitu. Tapi kalau dalam hal kerjaan ya itu persentasenya 30. Dan kalau komunitas sama lapangan sama pengalaman di luar lebih kecil lagi, komunitas bisa 30% 70% dari luar malahan. Karena aku dari luar tuh dari mana? Ya banyak dari teman-teman komunitas yang lain kan, pokoknya dari start 2014 itu aku udah keluar, udah kemana-mana, udah syuting ke luar kota. Mantap, sangat 2014 bolos ya, tinggi Pak. bolos ya kan banget. Tapi kan Asdos tetap. Wah, Asdos yang DO, sangarnya judulnya kan Asdos yang DO. Iya, padahal suka sama Asdos dulu. Almarhumah Bunda. Almarhum ya, almarhum yang mendirikan itu ya. Oh, almarhum. Al-Fatihah untuk dari beliau. semester 3. Yuk mana? Men. Beneran itu kayak ya. Itu sendiri di sini, di sana di kampus. Itu dari semester 3 sampai semester 8 loh. Tapi berarti termasuk iki ya, komunitas baru tau iki berarti ya? Baru itu 2011 itu kebentuk. Komunitas baru dan berani-beraninya sing gawe brosur ki makanya menggiatkan untuk ngebooster ning pemasarannya ning kono ngene ya. Tahun berapa sih kuwi komunitas ini? Kalau komunitas suka TV resminya 2011. 11 ya. 2011, Bang. Angkatanmu dong berarti kowe gawe no. Awal tahun. Termasuk founder. Dan aku kan masuk pertengahan. Oh. Iya. Awal tahun. Ya itu iya. Aku kan masuk bulan Agustus kalau nggak salah itu. Oke. Kalau nggak Juli Agustus lah. Tapi suka TV sih ya sebelum di Vcom ya? Iya lah sing gawe di Vcom yo, bocah suka TV yo. Paling muda. Vcom paling muda. Paling tua sebenarnya Rasida ya. Ono pancare kae. Rasida dulu suka TV baru. Berarti apa namanya? Impact-nya sangat ini ya berarti ya. Mengenai apa sing yang didapat value-nya ki apa misalnya sing kok inget saka mungkin mbok saka mentormu apa saka Bunda Evi. Kalau amanahnya Bunda sampai sekarang yang kenapa aku magang di Global TV waktu itu sebenarnya sedang menjalankan amanahnya Bunda. Tapi waktu itu aku berangkat nggak sempat pamit karena Bunda itu baru kemo di Singapura. Kemo di Singapura, jadi nggak bisa pamit. Terus akhirnya waktu itu pertengahan aku magang dapat kabar dari Bu Evi ya, beda lagi. Evi ya. Bu yang bisa Evi Septiani itu dapat kabar kalau misalnya Bunda udah meninggal. Itu aku waktu masih masuk itu. Oh berarti Ramel lain ya? Isi neng Jakarta. Dan itu pas jam kerja. Siap. Wah itu langsung lemas banget aku itu. Berarti dari itu ya berarti. Ya sih emang TV mbien iki mesti keren banget tuh. Sempet pengen magang malah neng MTV ya.
Bunda itu pernah bilang sama aku kayak gini. Iya. Aku masih ingat sampai sekarang. Pandi, pokoknya besok kamu harus kerja di TV nasional. Dan Wah, makanya soalnya aku PKL-nya di global kan. dan gue kerja ning TV lho, Saya kira kerja Sekarang ning TV nggak ya, enggak anu. Oh, seenggaknya wis Oh. praktek kerja seenggaknya wis Iya. memenuhi ngono ya. Heeh. Oke. Nek kowe apa, Rip? Nek impact sekarang itu Dalam dari mencari dalam- kerja mungkin. kalau jadi waktu di kuliah itu memang dari ilmu secara apa namanya jurusan itu setidaknya ada sedikit untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, itu. Ya gue Contohnya kayak apa namanya ketemu klien itu waktu kuliah itu ada, karena waktu itu ada apa namanya jadi lali tuh aku asesmen. untuk ya kayak semacam asesmen itu dari mikro ke makro, yang lebih besar dari kecil terus ke sedang, ke lebih besar lah. Dari kecil itu kita untuk mencari asesmen seseorang itu kan harus ketemu. Nah dari situlah, dari situ ngobrol terus biyen uang kui percaya karo dhewe iki kepiye. Nah iki salah satu nih untuk sekarang itu untuk menggait klien ki carane men iso percaya iki kepiye. Nah piye apa wis ditawarke. Ya yang penting kita apa adanya, Pak. Kalau kita semuanya kita menguasai ilmu itu, katakan di wedding, ya kita tawarkan modelnya konsep seperti ini. Kalau semuanya kita tidak bisa menuntut lebih dari klien, aku pengen ini mas, digawe ini. Oh tapi saya bukan nggak mampu, tapi saya usahakan istilahnya untuk apa secara tidak langsung ki aku kira iso mbak, tapi secara bahasane ki gawe halus lho Pak. Oke, anu sik. Aku gawe ruang gawe room meneh iki wis mentek. Aku tak nge copy delete yo. Aku nge copy delete yo. Oh, wis iki di end sik wae, di end. Iya, aku nge copy delete. Oke. Ngantuk aku. Terus gimana ya? Terus gimana? Oke.